Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan bahas light novel Teen Sage Star Slam Data Camp volume 21 part 28. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah Jaekyun mengalahkan Jelanus, banyak pertanyaan yang muncul. Bagaimana Jaekyun masih bisa sanggup berdiri walaupun sudah menggunakan energi Infinity Collab sangat kuat? Itu pun masih menjadi misteri. Makhluk apa sebenarnya Jaekyun itu? Di sisi lain, Dino and the Gang tidak menyangka akan menjadi sasaran Evil Dragon Spawn Vega. Melihat Dino, Diablo yakin Dino pasti bisa menghadapi naga itu. Kemudian Diablo pergi dan menghadapi musuh yang sebenarnya. Vega matanya menyala seolah-olah dikendalikan kehancuran. Vega tertawa gembira setelah tahu Diablo sangat kuat. Vega merasa masih yang terkuat setelah memakan bangkai Jelanus. Vega berkata kepada Diablo, "Jika kau mau bersumpah setia kepadaku menjadi bawahanku, maka aku akan membiarkanmu hidup." Vega mencoba menipu Diablo dengan kata-kata ancaman agar Diablo tidak ikut dalam rencana Vega memakan Jaekyun yang sudah kelelahan. Namun merasa harga dirinya diinjak-injak tanpa memahami situasi, Vega telah menginjak ranjau darat Diablo. Dengan lantang gagah berani, Vega menyebut tuannya Rimuru sama seperti bola tipis. Tanpa diketahui penyebabnya, tiba-tiba Vega sudah terlempar. Keterkejutan Vega muncul sebelum rasa sakitnya. Vega berteriak kesakitan, "Apa yang kau lakukan kepadaku?" Kegelapan tak berdasar menyelimuti Vega. Kekuatan kekosongan sama dengan Jaekyun. Diablo juga bisa membuka pintu koridor jiwa sesuka hati. Karena itu, kekuatan Jaekyun dan Diablo tidak bisa diukur dengan nilai eksistensi. Vega menyadari dengan rasa takutnya bahwa Diablo berbahaya. Vega merasakan hal yang sama dengan Jelanus. Rasa sakit yang diterima tak kunjung menghilang. Keringat dingin mengucur di wajahnya. Vega mencoba bernegosiasi, namun itu sudah terlambat. Keputusasaan memaksa Vega untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya mencari jalan melarikan diri. Bahkan energi tak terbatas dari memakan labirin dan mayat Jelanus, tetap saja kekuatan yang Vega dapat masih belum sanggup mengalahkan Diablo. Vega semakin panik saat mengingat naganya dicapik-capik Diablo dalam sekejap. Bahkan naga Vega tidak dapat beregenerasi dan lenyap begitu saja. Bibit naga Vega saat ini lebih kuat saat melawan Hinata. Bagi Vega, menambah anak naga di hadapan Diablo percuma. Vega berpikir akan mengambil lebih banyak kekuatan dan melampaui Diablo dan Jaekyun. Akibatnya, Vega mempercepat erosi labirin dan menyatu dengan labirin. Kesadaran Vega mulai kacau setelah menyatu dengan labirin. Vega hanya menyadari keberadaan energi besar. Dengan kata lain, rasionalitasnya hilang. Vega berteriak, "Aku akan memakan semuanya, termasuk dirimu." Intimidasi Vega terhadap Diablo itu hanya kebalikan dari rasa takutnya terhadap Diablo. Melihat Vega, Diablo hanya menghela nafas. Bagi Diablo, Vega memang kuat, namun Vega musuh yang membosankan dan merepotkan. Bagi Diablo, Testarossa melepas Vega adalah kesalahan. Akibatnya, Vega mengakar di labirin.
Vega akan hidup kembali jika dibunuh di labirin, bisa dibilang abadi. Dan yang paling buruk, Delanus sudah dimakan oleh Vega. Diablo mengakui ini sebuah kesalahan. Namun Diablo masih lega karena Vega bodoh. Vega tidak menyadari kekuatan dahsyat yang ada di dalam dirinya. Bagi Diablo, lawan yang hanya mengandalkan otot, dia bukanlah lawan yang pantas untuk ditangani. Bagaimanapun juga, Diablo merasa ini salahnya karena tidak menyadari kehadiran Vega. Karena itu, Diablo bertekad bertanggung jawab. Diablo menghubungi ruang kontrol dan menanyakan situasi. Benimaru menjelaskan, kita akan mengubah struktur labirin di lantai 100. Di sana ada 4 Raja Naga dan Hakuro yang menunggu. Kita tidak perlu mengurus Evil Dragon Span. Kita hanya perlu membunuh tubuh utamanya. 4 Raja Naga dan Hakuro sudah cukup untuk mereka. Karena itu Diablo, kau urus tubuh utamanya. Percakapan selesai. Diablo kembali menatap Vega dan memikirkan cara mengalahkannya. Jadi saat ini Benimaru mengambil alih kontrol labirin. Karena Ramirez panik minta ampun. Ramirez tidak bisa berbuat apa-apa saat mengetahui labirin dimakan oleh Vega. Pada saat itu juga Benimaru teringat dengan kehebatan tuannya Rimuru. Rimuru, dia selalu menganggap dirinya yang terburuk. Rimuru sama selalu mengatakan, jika kau selalu menjadi yang terburuk, maka kau tidak perlu panik sampai waktunya tiba. Karena itu, Benimaru ingin membuang yang terburuk, dan itu juga alasan kenapa kita membuat pertahanan yang berlebihan saat Rimuru sama tidak ada. Treni dan Beretta juga memberi kata-kata semangat kepada Ramirez. Mendapat beberapa pujian, Ramirez akhirnya bangkit kembali. Benimaru juga bertekad dengan sisa kekuatannya yang dimiliki demi kedua istri dan anaknya. Saat ini, labirin hanya lantai 100 yang menjadi benteng terakhir. Jika lantai 100 berhasil diambil Vega, maka Tempest akan hancur. Benimaru juga khawatir dengan Hakuro yang bertekad melindungi cucunya. Bahkan Hakuro tidak mau mendengar instruksi dari Benimaru dan pergi begitu saja. Ramirez yang sudah bangkit kini berusaha keras merebut kembali labirin. Treni dan Beretta membantu dengan Almartika dan mencoba mengisolasi hierarki Vega kembali. Dengan usaha keras, Ramirez menemukan cara walaupun merusak labirin. Ramirez menjelaskan, jika kita memisahkan dari tubuh aslinya, maka Evil Dragon King akan kehilangan regenerasinya. Kita harus mengisolasi seluruh area di mana Vega berakar dan fokus pada Diablo dan yang lainnya bertarung. Ramirez mencoba memotong hierarki yang mencurigakan dan membangun ulang labirin. Mulai dari lantai 61 domain Adalman sampai 81 lantai domain Jegion. Namun hanya Adalman yang akan paling bersedih. Lantai Adalman dibangun dengan imperal kuat yang mirip dengan singgasana kekaisaran. Dan itu akan hancur karena labirin dibangun ulang oleh Ramirez. Ramirez tidak peduli Adalman bersedih atau tidak. Bagi Ramirez yang terpenting adalah tidak terjadi adanya korban jiwa. Di sisi lain, Dino berlari dengan putus asa. Dino bertarung dengan Evil Dragon Spawn tanpa pedangnya. Tangan kosong hanya membuatnya putus asa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Saat meminta bantuan, bodoh amat, ucap Gracia. Dino terus mengeluh. Kalian tidak kasihan kepadaku. Kalian juga tahu aku sudah disiksa
oleh Beretta dan Apito. Dan sekarang naga bodoh ini. Aku tidak peduli, brengsek, ucap Piko. Dengan terpaksa, Dino harus mengungkap wujud aslinya, roh ilahi. Wujud Dino yang baru dipersenjatai dengan berupa pedang roh ilahi yang sama dengan senjata roh ilahi Chloe yang sama-sama mencapai level kelas mitos. Gracia dan yang lainnya tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Dino. Karena ini pertama kalinya semenjak sekian lama Dino menyabut batas kemampuannya. Biasanya wujud ini akan menyembunyikan sifat aslinya. Dan ini tentu pertarung Dino yang terkuat dengan 6 sayap berwarna putih hitam bersinar. Berpakaian pendeta hitam pekat memegang 2 pedang. Tangan kanan pedang emas suci Excalibur. Tangan kiri pedang sihir perak Caliban. Dan ini juga alasan Ramirez. Ramirez tahu Dino tidak serius pada saat siksaan Kolosium. Dino ahli pedang ganda. Jika dibandingkan, Dino melampaui Albert dan Glasot. Jagion terkesan dengan wujud baru Dino. Jagion sudah menduga sebelumnya kenapa Jagion tidak bisa mendominasi Dino sepenuhnya, karena Dino punya kekuatan tersembunyi. Setelah itu, Dino menatap Evil Dragon Span. Dengan wujud ini, Dino memerintah ketiganya yang bertengkar mundur dan ambil alih. Jadi, itu alasan Piko dan Gracia mencibir Dino dengan kata-kata kasar agar Dino menunjukkan wujud aslinya. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.